kamu menyembah sesuatu yang lebih dekat, lebih licik, lebih berkuasa, yaitu pikiranmu sendiri. Benda tak terlihat itu yang bisikannya bisa membuatmu merasa bahagia atau hancur tanpa sebab, yang kadang terasa seperti sahabat tapi sering juga seperti setan. Apa yang kamu sembah setiap hari? Tuhan? Uang? Cinta? Bukan. Kamu menyembah sesuatu yang lebih dekat, lebih licik, lebih berkuasa, yaitu pikiranmu sendiri. Benda tak terlihat itu yang bisikannya bisa membuatmu merasa bahagia atau hancur tanpa sebab, yang kadang terasa seperti sahabat tapi sering juga seperti setan. Setiap hari kamu mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Kalau dia bilang kamu gagal, kamu percaya. Kalau dia bilang kamu gak layak dicintai, kamu terima. Kalau dia bilang hidupmu sia-sia, kamu menangis dan menyalahkan dunia. Padahal semua itu bukan fakta, cuma suara, cuma cerita. Tapi karena kamu percaya, suara itu jadi Tuhanmu. Segmen 1. Pikiranmu bukan alat, tapi penjara. Kamu selalu diajarkan untuk berpikir. Sekolah mengajarkan logika. Orang tua memintamu untuk pakai akal sehat. Masyarakat menghormatimu kalau kamu cerdas berpikir. Tapi tak pernah ada yang mengajarkan satu hal penting. Apa yang terjadi kalau pikiran itu justru mengendalikanmu? Selama ini kamu pikir, kamu punya pikiran. Kamu yang menggunakannya. Kamu yang menavigasi hidup lewat logika dan kesadaran. Tapi mari aku tanya jujur. Siapa yang memunculkan suara-suara dalam kepalamu saat kamu tidak ingin mendengarnya? Siapa yang membuat kamu overthinking tengah malam padahal kamu cuma ingin tidur? Siapa yang mengulangi percakapan lama dari 5 tahun lalu yang bahkan sudah tidak penting lagi? Kamu? Bukan. Itu pikiranmu. Dan ia berjalan seperti mesin tua yang tak bisa dimatikan. Pikiranmu bukan alat. Pikiranmu adalah loop. Dan kamu terjebak di dalamnya seperti tikus di dalam roda yang terus berputar. Coba kamu perhatikan. Berapa banyak hal yang kamu lakukan hanya karena kamu takut kemungkinan terburuk? Kamu kerja bukan karena cinta pekerjaan, tapi karena takut miskin. Kamu pacaran bukan karena cinta tulus, tapi takut kesepian. Kamu diam dalam konflik bukan karena kamu bijak, tapi karena takut kehilangan validasi. Itu bukan pilihan. Itu hasil dari program pikiran yang kamu ikuti. Dan yang lebih menyesakan adalah kamu mengira semua keputusan itu berasal dari kamu. Padahal kamu cuma menjalankan skrip yang ditulis oleh rasa takut. Orang-orang bilang kamu manusia bebas. Tapi kalau setiap langkah hidupmu diatur oleh ketakutan yang kamu pikirkan sendiri, apakah itu kebebasan? Atau itu bentuk baru dari perbudakan? Kamu kira kamu merdeka. Padahal kamu cuma menjalankan algoritma trauma yang belum kamu sembuhkan. Dan semua itu terjadi bukan karena dunia luar begitu kejam, tapi karena pikiranmu begitu berisik, pikiran yang kamu biarkan tumbuh liar seperti hutan tak bertuan, penuh semak belukar rasa bersalah, penuh akar trauma dari masa lalu, penuh bayangan-bayangan ketakutan masa depan, dan kamu hidup di tengahnya, tanpa peta, tanpa cahaya, cuma menebas-nebas ranting ilusi yang kamu kira nyata. Sekarang bayangkan ini, pikiranmu seperti kota yang dibangun tanpa arsitek. Setiap ketakutan adalah bangunan tua yang sudah retak. Setiap trauma adalah lorong gelap yang tak pernah kamu lewati. Dan kamu adalah anak kecil yang tinggal di tengah reruntuhan itu, sendirian. Itu sebabnya kamu terus merasa kosong. Itu sebabnya kamu terus merasa capek. Itu sebabnya kamu sulit bahagia, meskipun semua hal di atas kertas sudah kamu punya. Karena kamu tinggal di dalam penjara yang kamu sebut kepala. Dan kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu dikurung. Dan inilah realita paling mengerikan. Pikiran tidak bisa dibungkam, tapi bisa diamati. Kamu tidak bisa mematikannya, tapi kamu bisa berhenti mempercayainya. Tapi sayangnya, sebagian besar orang lebih memilih jadi narapidana daripada belajar keluar dari penjara mentalnya sendiri. Kamu itu tidak berpikir, kamu dipikirkan. Dan selama kamu tidak menyadarinya, selama itu pula kamu akan hidup seperti boneka yang ditarik oleh benang-benang ilusi. Bukan kamu yang berjalan, tapi pikiran yang menggiringmu. Apakah kamu siap untuk keluar dari penjara itu? Segmen 2. Pikiranmu adalah Tuhanmu. Coba kamu pikirkan ini baik-baik. Apa yang kamu sebut sebagai dunia itu
benar-benar nyata, atau itu cuma persepsimu tentang dunia? Ketika kamu bilang dunia ini kejam, apakah itu fakta objektif? Atau hanya karena kamu sedang terluka dan pikiranmu membentuk narasi seperti itu? Ketika kamu merasa hidup ini berat, apakah gravitasi jadi lebih kuat hari itu? Atau cuma karena isi kepalamu penuh kabut yang kamu kira nyata? Pikiran itu bukan cuma juru tafsir realita. Ia adalah arsitek. Kamu tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kamu melihat dunia sebagaimana pikiranmu memetakannya. Makanya dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi merasakan hal yang sangat berbeda. Satu orang putus cinta, lalu merasa hancur dan tak berharga. Satu lagi putus cinta lalu merasa bebas dan akhirnya bisa bernapas lega. Bukan karena kejadian itu berbeda, tapi karena pikiran mereka menafsirkan dengan cara yang berbeda. Di titik ini kamu harus sadar, kalau pikiran bisa mengubah rasa sakit jadi pembelajaran, atau sebaliknya, maka pikiran adalah pusat dari segalanya. Dan jika sesuatu menentukan perasaanmu, maknamu, dan realitamu, bukankah itu sudah menjalankan fungsi seperti Tuhan? Bayangkan ini, kamu bangun pagi, langit cerah, udara sejuk, tapi di kepala kamu muncul satu pikiran, aku benci hari ini. Dan seketika semuanya ikut berubah. Langit yang tadi indah terasa hambar, suara burung terasa menyebalkan. Orang-orang di jalan terlihat seperti ancaman. Apakah dunia berubah? Tidak. Yang berubah cuma satu, pikiranmu. Dan perubahan itu cukup untuk menciptakan neraka kecil di dalam dirimu. Inilah kekuatan paling kejam, sekaligus paling suci yang dimiliki manusia. Kita bisa menciptakan surga atau neraka tanpa perlu mengubah apapun di luar diri kita. Pikiran adalah dunia. Pikiran adalah langit dan tanah tempat kamu berdiri. Pikiran adalah realitas terakhir yang tak bisa kamu hindari. Maka satu hal paling logis untuk disimpulkan adalah, jika pikiran menciptakan realita, maka ia bukan sekadar bagian dari hidupmu. Ia adalah dewa kecil yang kamu beri kekuasaan mutlak. Tapi tunggu, apa kamu pernah memilih pikiranmu? Apakah kamu memilih untuk punya trauma tertentu? Apakah kamu memilih untuk punya pola pikir destruktif? Tentu tidak. Sebagian besar pikiran yang kamu punya hari ini bukan hasil pilihan, tapi hasil warisan dari orang tua, dari guru, dari masyarakat, dari masa lalu yang bahkan tak kamu pahami. Artinya, selama ini kamu hidup dalam realita yang diciptakan oleh pikiran yang bukan kamu pilih, dan kamu menyebut itu kenyataan. Ironis bukan? Kamu menyembah realita yang diciptakan oleh mesin pikiran rusak, dan kamu anggap itu satu-satunya kebenaran. Pikiranmu adalah Tuhan, bukan karena Ia maha baik, tapi karena Ia maha menentukan. Ia tidak peduli kamu bahagia atau tidak. Ia hanya menjalankan programnya, dan kamu yang tidak sadar akan terus menyembahnya. Contoh nyata, efek placebo dan nocebo. Kamu tahu apa itu efek placebo? Ketika seseorang merasa sembuh hanya karena diberi obat palsu, tapi pikirannya meyakini bahwa itu benar-benar obat. Dan tubuhnya sungguh merespons seolah itu nyata. Artinya, keyakinan bisa mengubah biologi. Pikiran bisa menyembuhkan tubuh. Atau sebaliknya, melalui efek nocebo, bisa membuat tubuh rusak. Hanya karena sugesti negatif. Pikirkan baik-baik, jika pikiran bisa menyembuhkan atau merusak organ tubuh fisikmu, berapa besar sebenarnya kekuatan yang ia miliki? Kamu tidak hidup di dunia nyata. Kamu hidup di dunia yang kamu pikirkan. Dan dunia itu bisa jadi surga atau penjara berlapis neraka. Tergantung siapa yang mengendalikan pikiranmu. Pikiranmu adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, Tuhan macam apa yang sedang kamu sembah? Yang memerdekakanmu atau yang diam-diam menggerogoti jiwamu pelan-pelan? Segmen 3. Pikiran bukan fakta, tapi fiksi yang kamu percaya. Coba ingat satu momen dalam hidupmu yang membuat kamu merasa sangat rendah diri. Mungkin kamu pernah ditolak. Mungkin kamu pernah gagal. Mungkin kamu pernah dicaci, direndahkan, diabaikan. Dan setelah kejadian itu, muncullah satu kalimat yang terus kamu bawa kemana-mana. Aku tidak cukup baik. Dan entah kenapa, kalimat itu menempel di kepalamu, menghantui setiap langkah, dan kamu percaya itu sebagai fakta. Tapi mari aku bongkar pelan-pelan. Apakah kalimat aku tidak cukup baik itu benar-benar objektif? Atau hanya kesimpulan emosional sesaat yang kamu jadikan identitas, lalu kamu ulang terus selama bertahun-tahun? Inilah ilusi terbesar pikiran.
Ia membuat kamu percaya bahwa semua narasinya adalah kebenaran. Padahal banyak dari pikiran itu hanya fiksi yang kamu warisi. Pikiran adalah pencerita ulung. Ia suka membuat asumsi, menyusun skenario, mengarang dialog yang tidak pernah terjadi, dan membuatmu menangis karena cerita yang tidak benar-benar nyata. Contoh, kamu tidak dibalas chat selama 2 jam. Pikiranmu berkata, dia udah nggak peduli. Lalu kamu sedih, kecewa, merasa dibuang. Padahal, fakta objektifnya, dia mungkin lagi nyetir, lagi tidur, lagi kerja. Atau ya, mungkin sinyalnya jelek. Tapi kamu tidak butuh fakta, kamu hanya butuh narasi. Dan pikiranmu dengan senang hati akan membuat yang paling tragis. Dan itu terus terjadi, setiap hari, setiap jam, tanpa henti. Pikiranmu menciptakan ribuan cerita, dan kamu, tanpa sadar, menjadi aktor utama dalam drama yang kamu sendiri tidak pernah tanda tangan kontraknya. Contoh nyata, pikiran bisa berbohong dengan sangat meyakinkan. Ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan sosial, pikirannya berkata, semua orang menilaimu. Mereka pikir kamu aneh, kamu memalukan. Padahal saat itu tidak ada satupun orang yang benar-benar memperhatikan. Orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi pikiran membuat kamu berkeringat, gelisah, ingin menghilang. Bukan karena kenyataan, tapi karena fiksi yang kamu percayai sebagai fakta. Dan yang lebih gila lagi, semakin sering kamu memikirkan sebuah narasi, semakin besar kemungkinan kamu percaya itu adalah realita. Aku akan selalu gagal. Aku tidak layak dicintai. Aku pasti ditinggalkan. Semua itu tidak pernah kamu uji kebenarannya, tapi kamu tetap percaya. Kenapa? Karena pikiran mengulangnya cukup sering. Dan itulah mekanisme kerja otak manusia yang primitif. Apa yang familiar dianggap aman, dan apa yang diulang dianggap benar. Sekarang kamu paham, pikiran itu seperti tukang cerita yang tidak punya etika jurnalistik. Ia tidak peduli kebenaran, ia hanya peduli sensasi. Dan kamu adalah korbannya. Jadi, lain kali saat ada pikiran yang muncul dan mencoba menjatuhkanmu, tanyakan ini. Apakah ini fakta? Atau ini hanya fiksi yang belum pernah aku uji? Dan kalau ini fiksi, kenapa aku biarkan ia merusak hidupku? Tidak semua yang kamu pikirkan itu benar, dan tidak semua yang benar akan kamu pikirkan. Pikiran adalah fiksi yang bisa kamu edit, tapi selama kamu tidak sadar bahwa kamu sedang membaca cerita, kamu akan terus hidup di dalamnya, tanpa pernah tahu bahwa kamu sebenarnya bisa menutup bukunya.